Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijal Harapat dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini yaitu membahas bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua yaitu neis indem. Yang ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Yang keempat, kadaluarsa pasal 78 KUHP. Dan kelima, penyesalan di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan yaitu yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduan baru yang dapat dituntut. 2 yaitu delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak tergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang kenai kejahatan itu. Keistimewaan dan kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua yaitu dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisahkan atau on split bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan aduan relatif, yaitu dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif pengaduannya tepat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 32 dan pasal 3 KUHP, pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun kadaluarsa pengaduan adalah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terlikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijal Harapat dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini yaitu membahas bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua yaitu neis indem. Yang ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Yang keempat, kadaluarsa pasal 78 KUHP. Dan kelima, penyesalan di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan yaitu yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduan baru yang dapat dituntut. 2 yaitu delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak tergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang kenai kejahatan itu. Keistimewaan dan kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua yaitu
Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisahkan atau unsplitbar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan aduan relatif, yaitu dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya tepat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 32 dan pasal 3 KUHP, pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun kadaluarsa pengaduan adalah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terlikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.